Halo. Mikal, Siap? bukan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Gi, pembukaan aja, Gi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di seminar daring dengan materi yaitu mengenal virtual reality. Perkenalkan, nama saya Magindra Prastawa. Saya salah satu siswa dari SMA Negeri 25 Bandung yang akan mendampingi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan host. Ya. Kita tahu teknologi semakin berkembang yang memaksa kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Maka dari itu, di kesempatan ini, kita harus memanfaatkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin agar menambah wawasan mengenai perkembangan teknologi, dan salah satunya adalah virtual reality ini. Sebelum melanjutkan, saya akan menampilkan flyer yang telah kami sebarkan untuk memastikan bahwa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan memasuki room yang benar. Ya. Ya. Belum, sebentar. Flyer. Oh. Bapak host, Bapak moderator bisa dimulai. Selanjutnya silakan presenter Boleh ya. untuk memaparkan materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Syarif SMAN 25 Bandung bisa mendapat kesempatan untuk memberikan materi tentang virtual reality ini. Saya mendapatkan materi dari knowledge1.k/virtualreality.101. Pertama-tama, definisi virtual reality ini. Virtual reality ini merupakan teknologi yang memungkinkan Anda membenamkan diri dalam lingkungan gambar 3 dimensi. Dipotong dari kenyataan, dunia maya ini adalah alam semesta itu sendiri, yang dengannya pengguna dapat berinteraksi bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang. Ini bukanlah hal yang baru. Sebenarnya teknologi ini sudah berada pada abad bukan pada tahun 1999 itu sebenarnya sudah ada. Tanpa kembali ke sumber tonggak sejarahnya, ini merupakan sorotan yang sudah saya kumpulkan untuk lebih memahami di mana saat ini dan apa yang dijanjikannya. Pertama, sejarahnya itu. Pada awalnya virtual reality ini sebenarnya bukan headset ya. Pertamanya itu seseorang bernama Morton Haley. Beliau merupakan seorang penemu yang mempunyai ide untuk cara menikmati sebuah film dengan sepenuhnya. Setelah dia bereksperimen, dia menemukan sebuah device atau teknologi bernama sensorama. Sensorama ini merupakan sebuah sinema individualis untuk satu orang yang bisa kita rasakan menggunakan ketiga indera kita, yaitu indera penglihatan dan juga indera peraba, untuk merasakan sensasi yang sebenarnya seperti di dalam film tersebut.
Selanjutnya itu pada dekade berikutnya, karena pada saat itu semua orang masih menganggap teknologi virtual reality ini sangat berbahaya karena radiasi yang diberikan oleh teknologi tersebut. Jadi mereka itu tidak terlalu mementingkan teknologi ini. Dekade berikutnya, Aspen Movie Map, yaitu leluhur dari Google Art VR, itu pertama kali dibuat. Sementara The Super Cockpit, kalau ya atau yang kita bisa disebut kalau sekarang itu namanya, dulu itu flight simulator namanya The Super Cockpit. Pertama kali dirancang oleh Amerika Serikat untuk membiarkan tentara mereka berlatih mengendarai pesawat terbang mereka. Pada tahun 1985, NASA itu pertama ketika mendengar teknologi ini keinginan untuk mengikuti atau meniru teknologi tersebut. Makanya pada tahun 1985 buat VR helmet yang bisa kompatibel dengan data glove. Data glove-nya itu yang gambar di bawah dan yang helmnya itu yang di atas. Terhubung dengan data glove. Jadi untuk permulaannya pergerakan dari kita pada di dunia virtual semuanya berawal dari teknologi NASA ini. Selanjutnya, karena founder dari Pioneer VR Company yang membantu untuk proyek NASA tersebut mendapatkan sebuah kata atau kalimat kata ya yang belum sekali kata untuk khas untuk masuk ke dunia virtual ini bernama virtual reality. Jadi dari sanalah virtual reality itu terbentuk. Selanjutnya dari video game. Nah, kalau tentang virtual reality ini, pasti kalau anak muda zaman sekarang ketika mendengar kata VR, ingatnya itu kepada video game. Nah, memang benar, pada tahun 1989, perusahaan multinasional Jepang, Nintendo, mengikuti tren VR ini dengan membuat Power Glove mereka sendiri. Tetapi pada saat mereka membuat ini, buat headset gearnya. Jadi saat untuk menggunakan joystick Power Glove ini, mereka masih menggunakan layar proyeksi atau televisi untuk menampilkan gambar animasinya. 93 giliran perusahaan Jepang lainnya yaitu Sega. Sega lebih karena memiliki lebih banyak bahan untuk research, mereka berhasil membuat headset gear mereka sendiri. Itu headset ini tuh dibuat khusus Genesis game konsol. Mereka membuat VR headset ini pure atau murni untuk bermain game. Terus target pemasaran mereka ini untuk masyarakat luas. Jadi pada saat itu mereka memperbaiki sebuah kesalahan-kesalahan yang ada dalam headset itu karena target mereka untuk menjual headset ini ke pasaran luas. Jadi karena mereka gagal, jadinya proyek ini kembali ditinggalkan untuk sementara waktu. Google
pada tahun 2007 meluncurkan Google Street View. Google Street View ini merupakan yang ada di Google Earth sama Google Map. Kalau biasanya kita buka Google Maps, itu kan ada direction ya. Pojok kanan bawah, kalau kita pencet biasanya kita masuk kayak ke dunia virtual. Kita bisa bergerak kemana-mana dengan cara akhirnya ke atas atau ke bawah mengikuti jalan. Selama dekade berkembang, Google Earth sama Google Maps itu aplikasi mereka menjadi 3 dimensi dan juga tambahan high presisi 360 derajat panorama bangunan seperti 3 dimensi langsung. Jadi kita berada di tempat itu. Google mempunyai sesuatu rancangan biar ini menjadi ini biar lebih mudah. Jadiin semua masuk ke Google Earth sekarang. Jadi kalau di Google Maps, kalau mau lebih bagus untuk jarak atau 3 dimensi, Google Earth daripada Google Maps. Soalnya Google Earth ini versi layar untuk virtual reality tersebut. Itu. Selanjutnya ini dekade 2010 sampai sekarang, dekade renewal of virtual reality, dekade perkembangan atau masuknya virtual reality ke pasar dunia. Oculus, yaitu merupakan perusahaan teknologi yang pada saat itu mendapatkan keinginan untuk membuat reality. Mereka mengikuti atau bekerja sama dengan Kickstarter. Kickstarter ini merupakan platform crowdfunding atau platform pengumpulan dana. Pada saat itu mereka bekerja dengan Kickstarter untuk mengumpulkan dana sebesar 2 juta dolar. Tapi yang dikumpulkan lebih bagus, jadi lebih dari 2 juta dolar. Headset Oculus Rift ini. Oculus Rift ini merupakan headset pertama yang kompatibel dengan joystick untuk kedua tangan. Tetapi headset ini masih memiliki kekurangan. Pertama, radiasinya juga masih tinggi. Kedua, suaranya belum high resolusi. Dan yang terakhir, headset ini masih bergantung kepada komputer untuk dijalankan. Tapi tahun 2014, Mark Zuckerberg, yaitu pendiri atau CEO Facebook, membeli Oculus Rift ini. Jadi dia membeli Oculus Rift ini dengan rancangan bahwa Oculus Rift ini 2 tahun kemudian akan menjadi device independent, jadi tidak memerlukan komputer. Hal dan rancangan sudah dibuat. Plus ada juga perusahaan lain yang membuat HTC Vive headset. Nah, HTC Vive headset ini ternyata lebih bagus daripada Oculus Rift 2014 ini. Dari segi joystick, dari segi performa, headset ini lebih bagus daripada Oculus Rift 2014. Oleh karena itu, Oculus Rift ini bisa dibilang gagal dalam pasaran. Biaya yang mahal juga, harga yang mahal, dan terlalu rumit untuk dipakainya. Tapi masih pada tahun 2014, Google juga mempunyai tujuan untuk masyarakat luas. Tujuannya adalah, tetapi di Google Cardboard ini masyarakat, cuman Google Cardboard ini masih membutuhkan smartphone yang kompatibel atau smartphone yang
memenuhi syarat penyiaran untuk VR ini. Di Google Cardboard ini kalau bisa dilihat di depannya itu untuk slot smartphone yang kompatibel, tetapi Google Cardboard ini dikecam masyarakat Amerika pada waktu itu. Kenapa? Untuk smartphone-nya sendiri masih belum ada yang memenuhi syarat penyiarannya, mengeluarkan sendiri layar khusus Google Cardboard ini. Oleh karena itu, oleh masyarakat karena tidak memikirkan atau tidak sepenuhnya memikirkan bagaimana proyek ini bisa diterima oleh masyarakat. Ternyata beberapa tahun kemudian bekerja sama dengan Samsung. Jadi Samsung Galaxy S8 ini device pertama yang kompatibel dengan Google Cardboard ini. Tapi karena masih beberapa tahun Google Samsung Galaxy S8 ini untuk disesuaikan dengan Google Cardboard, karena pada tahun tersebut headset baru sudah muncul pada tahun 2018 yang headset yang standalone, yang berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan komputer untuk membuat. Jadi untuk pasaran Google ini kalah dengan headset standalone tersebut. Sekarang setelah membahas device yang sudah ada pada zaman sekarang, ada multiple innovation atau multi innovation yang lainnya. Yang pertama ini advances yang tandanya ada improvement in screen quality atau memperbagus di kualitas layar. Yang pertama ada resolusi tinggi, yang kedua ada high refresh rate, yang ketiga ada high quality image. Resolusi tinggi itu kita melihat sebuah layar biasanya masih ada pixel kan, atau enggak masih ada blur. Nah, dengan high resolusi ini ketika kita melihat layar semuanya sudah sangat tajam. Dan high refresh rate juga kalau kita misalnya sedang berada dalam dunia virtual tempat, maka perpindahan tempat ini akan sangat di mata, hanya akan sangat nyata. Jadi seperti kita ini bergerak dari satu posisi ke posisi yang lainnya dengan seperti kita bergerak di dunia fisikal ini atau dunia nyata. Kalau high quality image itu kualitas gambarnya itu tidak ada yang blur atau sangat tajam. Jadi dengan kecepatannya, refreshnya, semua itu masuk ke high quality image. Dengan gambar yang 4K yang kita lihat, jadi kita bisa melihat yang kita lihat itu menyimbangi apa yang kita lihat di dunia nyata ini. Selanjutnya itu ada accuracy of the motion capture system. Accuracy of the motion capture system ini ada 3 hal juga. Yang pertama, the degree of freedom offered by controllers. Yang kedua ada the field of vision. Yang ketiga ada quality of the audio system. Freedom offered by controller itu merupakan kebijakan yang kan oleh controller atau joystick. Kebebasannya itu sendiri atau kita yang menggerakkannya. Jadi kalau kita bermain VR atau menggunakan VR, kita bisa bergerak kemana saja menggunakan joystick keinginan kita, jadi tidak ada yang mengatur untuk itu. Makanya itu disebut the degree of freedom offered by controllers. Selanjutnya ada the field of vision. Ini merupakan ruang cangkup ketika kita melihat layar. Kalau kita bermain VR, kalau ada yang pernah bermain VR, di dunia VR virtual tersebut, kita berasa seperti ada di dunia baru.
depan, ke kanan, ke kiri, semuanya seperti kita melihat di dunia nyata dengan penglihatan 180 derajat dan juga pergerakan kepala kita yang sangat bebas. Teknologi ini akan selalu mengikuti gerak kepala kita dan juga mata kita. Audio system itu teknologinya rumit. Kalau yang ini audio system itu kan ada pendengaran juga ada penerimaan. Ketika kita menerima suara audio dari luar atau dari dunia virtual, jarak suara sampai ke jarak penerima itu pasti sangat nyata. Karena itu quality of the audio system ini yang paling rumit ketika memasuki ke device virtual reality ini, device headset VR ini. Dari ketiga ini, audio system itu paling susah. Semua ini Advances Multiple Innovation. Ada yang namanya DOF. DOF ini artinya degrees of freedom. Dari yang joystick tadi kan, DOFs itu bernama kebijakan kebebasan. Dan ini merupakan is a term for motion about an axis along horizon. For example, a robot joint in one door. Motion ini merupakan sebutan untuk pergerakan y-axis atau bersama y-axis. For example, your elbow joint in one door. Contohnya itu pergerakan tangan kita dan juga sendi-sendinya. Semua objek sekeliling kita bisa bergerak secara 3 dimensi. Nah, 6 arah ini adalah 3 direksi, directional, yaitu ke depan, ke belakang, kiri, kanan, samping. Dan yang ketiga rotational ini biasanya kita maju, mundur, bergerak ke samping, bergerak ke kanan, loncat ke atas, loncat ke bawah. Nah, kita kan hidup di 3 dimensi, dunia 3 dimensi. Maka setiap hari itu kita berinteraksi menggunakan 6 DOF ini. Selanjutnya untuk lebih jelas, degrees of freedom DOF 3. Kalau kalian bisa di sini 3 degrees of freedom atau 3 kebijakan pergerakan. Kepala kita ketika kita menengok ke samping, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. DOF 3. DOF 3 ini elemen pertama yang berada di headset VR. Tapi headset elemen ini hanya berada di untuk pertama kali penemuan headset VR cuma bisa bergerak di satu tempat atau satu posisi. Selanjutnya ada DOF 6. DOF 6 ini yang lebih rumit. DOF 6 ini merupakan DOF yang dipakai di headset VR yang sekarang. DOF 6 ini mengizinkan kita untuk posisi headset kita itu untuk didetek atau didata oleh komputer. Jadi misalnya 3 ini bisa dideteksi dari XYZ, yaitu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke samping, ke atas, ke bawah. Kamu berjalan ke depan sudah dipakai, maka ketika kamu berjalan di dunia nyata, di dunia virtual juga kamu akan ikut berjalan lurus, dan di dunia virtual juga kita akan berjalan lurus. Nanti juga headsetnya kan akan ikut loncat, maka di dunia virtual juga kita akan ikut loncat. Makanya di DOF 6 ini merupakan teknologi atau coding yang dipakai di virtual reality headset yang sekarang. Selanjutnya setelah virtual reality ada yang namanya augmented reality. Augmented reality ini merupakan versi yang sudah diperbagus dari dunia nyata. Di digital visual element
yang dapat dari digital visual element, suara, atau sensor stimulasi yang dikirimkan melalui teknologi. Ini merupakan tren yang sedang berada pada tahun 2018 sampai sekarang di di perusahaan yang mobile computing bisnis aplikasi, yang paling utamanya itu aplikasi atau contoh augmented reality. Ya, kalau kalian bisa dilihat di sini, yang di dunia nyata dan juga di dunia virtual itu sangat beda. Yang paling mudah itu Pokemon Go ya. Pokemon Go ini merupakan aplikasi game augmented reality yang waktu beberapa tahun sebelumnya booming. Kalau kalian lihat dari sini, augmented reality ini bekerjanya dengan cara kamera smartphone Anda diarahkan ke dunia fisikal, terus programming augmented reality-nya bekerja, maka di dalam layar smartphone kita akan memunculkan sebuah animasi atau sebuah program yang sudah kita tentukan untuk muncul di dunia nyata ini, tetapi kita hanya bisa melihatnya melalui komputer HP kita. Nah, di dunia ini, di augmented reality ini merupakan sebuah peluang yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Coding yang rumit sepertinya masih tahun kemudian baru aplikasi ini bisa dipakai di pembelajaran. Dan juga masih sedikit yang mempunyai interest ke augmented reality ini. Lebih lanjut, augmented reality ini merubah link Anda menjadi digital interface dengan cara menaruh virtual object di dunia nyata. Di dunia nyata, augmented reality ini cuma bisa dilihat melalui experience atau pengalaman yang beragam. Bisa dilihatnya kan biasanya dari layar HP itu ada 3 kategori dari augmented reality tools. Yang pertama AR viewers. Kalau kalian lihat di yang atas ini, AR viewers ini biasanya pertama kali dipakai di perusahaan Swedia, yaitu perusahaan furnitur IKEA. Bahasa Indonesianya mah. Mereka menggunakan augmented reality ini untuk menunjukkan bagaimana cara mereka memperlihatkan furnitur yang mereka sediakan dengan cara virtual 3 dimensi. Ya, tentang furnitur tersebut seperti furnitur itu sudah ada di rumah kita atau sudah kita beli. Jadi kita bisa mencocokkan furnitur ini, misalnya kita mau taruh di mana, karena volumenya sudah sangat sesuai, jadi bisa diatur di situ. Kalau selanjutnya ada AR browser. Kalau AR browser ini masih belum ada di Indonesia, tapi kalau di luar negeri AR browser kita bisa, ketika kita membuka kamera, mengarahkan kameranya ke bangunan-bangunan yang penting, maka tentukan keterangan yang dimiliki bangunan itu ada apa aja. Ini bangunan dari mana atau sejarahnya seperti apa. Kalau bangunan-bangunan tinggi itu, ini pemiliknya siapa, ada biaya atau apa. Biasanya AR browser itu untuk seperti browsing detail, tetapi di dalam browser itu masih terlalu sedikit, jadi masih belum seperti Google yang sudah ada di mana saja. Games pasti sudah tahu, AR games ini yang paling mencolok itu Pokemon Go. Pokemon Go ini merupakan video game augmented reality yang sangat-sangat memberikan kesenangan dengan melihat karakter games yang seperti ada di dunia nyata. Memiliki ciri khasnya yaitu ketika kita berjalan kemana-mana, device-nya pasti mengikuti. Jadi di Pokemon Go ini ada map virtual sendiri ada di dalam
uh, di dalam dunia tersebut, jalan kemana atau ke nanti ada notifikasi kalau ada Pokemon di sana. Nah, ketika kita membuka kamera untuk melihat di mana dia, pasti dia muncul di situ. Tiga ini kalau bisa dilihat di sebelah kanan itu ada seseorang yang memakai kamera lensa. Kamera lensa ini merupakan teknologi Google Lens yang paling mutakhir atau yang paling, kalau para peserta bisa mengingat kalau di film-film biasanya di lensa kontak atau di kacamata ada sesuatu hal yang digital. Ini merupakan solusi Google membuat film-film tersebut atau teknologi yang berada di film tersebut menjadi nyata. Untuk Google Lens ini masih perlu perkembangan. Soalnya ini masih kurang untuk kalau dilanjutin lagi. Penggabungan dari virtual reality dan juga augmented reality yang dinamakan mixed reality. Nah, kalau udah kesini udah materi yang lebih rumit lagi nih. Di mixed reality ini, kalau kalian di sini bisa dilihat, mixed reality ini merupakan penggabungan dari dunia nyata dan juga dunia digital dengan membuka jaringan antara manusia, komputer, dan juga lingkungan sekitar, interaksi lingkungan sekitar. Ini merupakan realitas yang didasari oleh computer vision, yaitu advancement in computer vision atau layar komputer yang didasari oleh perkembangan layar komputer. Nah, graphical processing power, display teknologi, dan juga input system. Itu processing power itu kayak sebuah program yang berkekuatan tinggi, dan juga display teknologi atau teknologi layar sentuh, dan juga sistem input atau sistem interaksi. Tetapi perkataan mixed reality ini pertama kali disebutkan atau dikenalkan pada 1994 koran newspaper dan juga Fumio Kishino. Mereka mencantumkan judul A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. Their paper di koran ini itu menjelaskan tentang konsep virtuality continuum atau virtualitas kontinum dan dikategorikan oleh taksonomi yang diaplikasikan ke sebuah layar display. Semenjak itu mixed reality sudah terbang tinggi, bisa dimasukkan atau bisa disebutkan environmental input, spatial sound, location, and positioning in both real and virtual space. Jadi kita berada di dunia virtual itu sendiri, padahal kita masih berada di dunia nyata. Selanjutnya dari tabel ini kita bisa melihat, pertama ada manusia, ada komputer, dan juga ada lingkungan. Tiga ini dari computer processing, human input, dan environmental input membuat stage atau membuat mixed reality, pengalaman mixed reality yang asli, bergerak melalui dunia nyata, bisa ditranslate langsung ke dunia digital atau dunia virtual. Nah, batas dari dunia nyata ini bisa mempengaruhi aplikasikan pengalamannya seperti gameplay di dunia digital, lingkungan tanpa pemasukan lingkungan, can't blend between pengalaman ini tidak bisa
bisa bernyatu dengan dunia digital dan juga dunia fisikal. Dari komputer bersama diri sendiri, manusia itu terciptanya human computer interaction atau interaksi antara manusia dan juga komputer. Manusia dan juga lingkungan itu masuk ke conventional reality atau realitas konvensional. Kalau komputer dan juga lingkungan itu disebutnya perception. Dari ketiga ini ketika digabung barulah namanya mixed reality. Kalau dilihat dari sini, di physical world dan juga digital world, ini merupakan spektrum dari mixed reality. Kalau kalian lihat ke kiri, ke dunia fisikal, itu seseorang atau berada di dunia itu, di lingkungan tersebut, dan tidak pernah percaya bahwa mereka itu sudah meninggalkan lingkungan tersebut. Fully mixed reality. Ini merupakan pengalaman yang menyatu dari dunia nyata dan juga di dunia digital. Para pengguna yang pernah melihat pasti tahu bagaimana dunia nyata ini bisa menjadi dunia virtual. Jadi kayak di Jumanji, kalau kita itu sebenarnya masih berada di dunia nyata, tapi pikiran kita, penglihatan kita, indera kita sudah berada di dunia virtual. Tidak membuat kita tahu bahwa kita ini sudah meninggalkan dunia nyata ini. Tapi kalau kita lihat towards ke belakang ke kanan, dunia digital itu pengguna mengalami digital environment. Pengguna ini mengalami pengalaman masuk ke dunia digital yang sangat asli ya, dan mereka tidak mengetahui kalau mereka ini sudah berada di digital, padahal mereka masih berada di dunia ini tersebut. Kalau di virtual reality ini, kita sepenuhnya merasakan bahwa kita ini sudah berpindah ke dunia lain. Nah, ini nih, what future does the VR system hold for us? Apa masa depan yang virtual reality berikan atau janjikan kepada kita? Mana sih? Nih, dinamis yang diberikan oleh VR manufaktur selama 2010 sudah mendorong inovasi di bidang ini dan mulai membawa teknologi ini ke level yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Sejumlah besar pabrikan membuat pasar terpecah-pecah dengan bagian paling substansional di antara tiga raksasa perusahaan, yaitu HTC, Oculus, dan juga Sony. Selain itu, karena mereka masing-masing telah mengembangkan bahasa komputer terpisah, area yang mereka produksi, pengembangan dan penerbit konten lain dipaksa untuk menyesuaikan kode mereka dalam 3 versi masing-masing. Di waktu hanya akan memberitahu apakah VR memiliki tempat dalam realitas kita ataukah teknologinya berhasil untuk masyarakat kita untuk melakukan pembelajaran sehari-hari. Misalnya kita ketika pembelajaran biologi, dari pembelajaran biologi ini kita bisa melihat bagaimana bagaimana proses itu tersebut, misalnya proses sesuatu atau proses perkembangan sebuah tanaman dengan langsung dengan cara virtual reality atau headset VR masuk ke sebuah simulasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana itu ternyata, dan juga augmented reality juga memberikan bisa membantu kita juga dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya kita ingin mencari apa atau ingin belajar tentang apa, ketika kita misalnya lihat di 3 dimensi itu kan lebih baik daripada hanya membaca
mengalami pembelajaran secara langsung meskipun kita berada di rumah. Tetapi karena teknologi ini sekarang masih lebih banyak ke dunia video games, masih kurang tahu apakah bisa diterbitkan ke masyarakat dengan harga yang lebih murah atau masih tetap difokuskan ke video games dengan harga yang semakin melesat tinggi. Di teknologi hiburan yang masif, ada kemungkinan besar VR akan memasuki hidup kita dari pintu belakang. Itu dengan meningkatkan kualitas hidup kita secara tidak langsung, pentingnya juga gitu. Mark Zuckerberg juga pernah berbicara tentang kalau realitas ini bisa mencapai target 2 juta pengguna, tapi karena harga relatif mahal dan juga perusahaan Sony yang membuatnya lebih kapasitasnya lebih tinggi, seperti RAM atau apanya lebih tinggi, jadi lebih mahal. Mereka masih jauh dari penggunaan 2 juta tersebut. Terima kasih oleh New York Times. Aduh capek, pusing. Dan ya, Iya, Ibu. halo. Terus ya, Ibu. suara Ibu terdengar nggak? Terdengar, Bu. Kalau ada echo takutnya ada nanti ini. Halo? Halo. Oke, terdengar ya? Oke, Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Atau untuk ini contoh yang Ibu mau minta, adakah contoh yang dicontohkan reality, AR, VR, atau keduanya itu AR atau VR atau mixnya? Barangkali ada contohnya? Contoh nyata atau contoh virtualnya, Bu? Contoh virtualnya aja mungkin yang bisa tampilkan di sini ada nggak? Kalau contoh virtualnya tuh kalau dari mixed reality ini masih belum ada, tapi kalau dari augmented reality ini ada. Dicoba aja yang ada aja, coba kita lihat. Kalau ada yang tahu perusahaan IKEA ini, perusahaan dari Swedia, mereka ini menggunakan teknologi augmented reality untuk produknya, Bu. Jadi kalau misalnya mau beli barang, mau dicontohin, jadi nggak harus perlu ke IKEA-nya langsung. Terus kan bisa kita cocokin di rumahnya juga. Jadi dari ini tuh bisa mempermudah pembelian furnitur juga, Bu. Kalau dari augmented reality ada ini. Kalau dari virtual reality itu kan mungkin ada yang kalau dari virtual reality biasanya games sih, Bu. Virtual reality
pada zaman sekarang itu terkadang lebih ke permainan games, kayak ketika bermain Beat Saber atau ketika bermain game-game yang masuk ke dunia virtual. Kita kan sedang berada di dunia nyata, tapi kalau dari sudut pandang orang yang bermain, kita ini berada di dunia virtual dengan settingan yang berbeda. Gitu, Bu. Buat belajar yang mana? Apa, Bu? Kalau untuk yang belajar, Kalau yang belajar itu kalau biasanya dipakainya augmented reality. Ya. Untuk sekolah, nah pada hari ini masih belum ada sih, Bu. Juga dari Google, kalau nggak salah. Dari Google untuk jangkauan Indonesia masih belum diangkat atau diambil, soalnya karena teknologinya yang rumit dan juga device yang digunakannya masih belum. Jadi kalau untuk pembelajaran di Indonesia ini masih kurang sih, Bu, soal kasih dan juga mendukung. Mungkin yang lainnya. Masih ada?
Tapi agak jauh. Baik ya, terima kasih untuk Ahdan yang telah memaparkan materi mengenai VR ini di virtual reality ini. Dan juga terima kasih atas penyampaian kesimpulannya dan juga membawakan acara hingga akhir sesi ini oleh Mikal. Saya selaku perwakilan dari panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir. Terima kasih Aziz, terima kasih untuk Nandira, terima kasih untuk Dilan, terima kasih telah hadir dalam seminar daring ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dalam saat kami bertugas. Mohon dimaafkan. Selanjutnya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Good, bagus ya. Ini udah Akdan, halo.